Wow, ini kan yang Bram fotoin ke aku tadi siang. Aku menatap kagum sebuah kalung limited edition bertahtakan berlian yang terpajang di etalase. Tapi itu harganya terlalu mahal, Mai. Mas Ibnu tergagap melihat harganya. Tapi masa iya dia tidak punya uang sebanyak itu? Kayaknya kalau dia beli 10 biji barang seperti itu juga dia mampu deh. Kan aku tahu gaji dia itu lumayan gede. Ditambah lagi tunjangan-tunjangan yang dia dapat dari perusahaan. Kok melamun? Mas Ibnu mengusap lembut wajahku. Aku menyunggingkan bibir tanpa menjawab, mencari strategi supaya berhasil mendapatkan yang aku mau. Bukannya aku merongrong suami, tapi perhiasan seperti ini kan bisa aku jual kembali jika suatu saat ada kebutuhan mendesak, daripada uangnya dikasih ke gundiknya. Aku mau dibeliin yang mana sama kamu, Mas? Bergelayut manja di lengan Mas Ibnu, layaknya cabe-cabean lagi merayu om-om. Kamu maunya yang mana, sayang? Laki-laki berkulit sawo matang itu melingkarkan satu tangannya di pinggang, tidak memberi jarak sesenti pun untuk aku menjauh darinya. Sebenarnya sih aku maunya yang tadi, tapi kata kamu kemahalan. Sekarang kamu yang milih aja deh. Aku ngikut semua pilihan kamu. Pasti aku suka kok. Memanyunkan bibir beberapa sentimeter. Kalau aku beli ini yang lain, apa kamu masih mau menerima pemberian dari Bram? Mas Ibnu melirikku. Ya, Mas Bram kan mau beliinnya yang itu. Ya, aku terimalah. Lawang aku pengen punya model kalung seperti itu. Ya sudah, Mbak, kami ambil yang itu ya. Mas Ibnu menunjuk perhiasan yang aku mau. Cup, aku mendaratkan bibir di pipinya. Kamu memang suami yang paling baik, Mas. Mailah sayang Mas Ibnu memeluk erat tubuh suamiku. Sumpah, aku merasa lebay banget saat ini. Tapi biarlah, aku akan bersikap semanis mungkin di hadapannya dan akan melakukan apa saja untuk kembali menaklukkan hatinya sampai apa yang dia punya berpindah ke tanganku. Kalau dia suatu saat berubah dan gak selingkuh, ya mungkin aku akan mempertahankan rumah tangga kami. Tapi kalau dia masih suka main serong, ya bye. Ponsel di dalam tasku terus saja menjerit-jerit. Ada panggilan masuk dari Luciana, si wanita ular. Mungkin karangan bunga dari suamiku sudah sampai, dan dia mau mengucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sendiri yang merangkai bunga tersebut. Mailah, teriaknya nyaring, hampir memecahkan gendang telingaku. Ada apa sih, Lus? Kok teriak-teriak? Tanyaku dengan nada yang aku buat selembut mungkin. Apa maksudnya kamu ngirimin bunga kayak gini? Jeritnya lagi. Jangan teriak-teriak. Nanti urat leher kamu putus loh. Memutus sambungan telepon. Lalu nonaktifkan ponselku. Karena aku tidak mau Lucy mengganggu momenku bersama Mas Ibnu.
Setelah selesai makan malam, Mas Ibnu langsung mengajakku pulang. "Jangan lupa, bungkus satu buat ibu, Mas," ucapku. Dan langsung dijawab dengan anggukan oleh pria beralis tebal itu. Deru mesin kendaraan membawaku masuk ke parkiran rumah yang aku tinggali bersama suamiku, juga gundiknya. Gegas aku turun menunggu Mas Ibnu mengambil semua barang belanjaan di bagasi dan berjalan masuk dengan mode saling menggamit tangan. Mudah-mudahan saja Lucy sudah tidur, karena aku malas berhadapan dengan ulat bulu itu. Badanku sudah lelah, seharian bekerja, ditambah lagi langsung jalan-jalan memutari mall yang lumayan melelahkan. Betis serta pinggangku sudah terasa mau copot. "Mailah," aku langsung bersembunyi di balik tubuh Mas Ibnu. Ketika tiba-tiba nenek sihir itu muncul dan menarik kasar kerudung yang menutup kepalaku. "Kamu apa-apaan sih, Lucy?" bentak Mas Ibnu. "Emang enak malam-malam kena sembur?" Aku gak terima. Dia ngirimi aku bunga seperti itu, Mas. Menunjuk ke arah karangan bunga yang bertengger di sudut ruangan. Dahi Mas Ibnu berkerut-kerut melihat karangan bunga tersebut. "Itu Mas Ibnu yang pesen loh, Lus," paparku. "Tapi aku gak pesen yang begitu, Mai. Aku pesennya buket mawar yang romantis gitu." Duh, kayaknya Mas Ibnu agak marah nih. "Lah, kan Mas bilangnya bunga buat ungkapan perpisahan. Jadi aku pikir Lucy wafat. Jadi aku kirim yang ada tulisan turut berduka cita, menunduk sedih. Entah mengapa, gara-gara sakit hati, aku sudah seperti pemeran antagonis di sinetron-sinetron yang pintar sekali memainkan drama." Dan Mas Ibnu mudah sekali percaya dengan sandiwara yang selalu aku mainkan. Dia itu kan otaknya lemot, Mas. Pendengarannya juga agak bermasalah. Kilat kemarahan tergambar jelas di mata Lucy. Bodoh amat, aku melenggang masuk ke kamar tanpa berucap sepatah kata pun kepada mereka. Pelan-pelan ku buka pintu kamar mandi, menyiapkan air hangat, dan lekas mengguyur tubuhku yang terasa sangat lelah. Membuka lemari, mengambil lingerie merah yang baru aku beli beberapa hari yang lalu. Kemudian memakainya. Tidak lupa juga ku semprotkan minyak wangi supaya tubuhku tetap harum dan tidak bau bawang seperti dulu lagi. Sudah jam 11 malam, tapi Mas Ibnu belum masuk ke kamar. Ibu juga pasti sudah tidur. Aku gak mau kecolongan lagi dan tidak akan kubiarkan ada orang berzina di dalam rumah ini. Aku bergumam sambil memutar gagang pintu kamar. Lama-lama terdengar suara orang sedang bercengkrama di depan televisi. Aku lihat Mas Ibnu sedang duduk, sedangkan Lucy berbaring di atas kasur lantai dengan paha suamiku sebagai bantalannya. Dasar ulet bulu, gak tahu malu. Aku tidak boleh memberi waktu untuk mereka berdua dan cepat-cepat memisahkan
kedua insan menjijikkan itu. "Mas," panggilku dengan suara manja. Spontan Mas Ibnu menoleh, lalu berdiri sampai dia lupa kalau sekarang ini ada Lucy sedang bersandar di pangkuannya. "Sakit, Mas?" peki ulat keket itu sembari memegangi kepalanya yang terbentur lantai. Maaf Lucy, Mas gak sengaja." Mas Ibnu mengulurkan tangannya, ingin membantu gundik tersebut bangun. "Bobo yuk," ajakku, sembari memainkan rambut yang tergerai indah dan tentunya wangi menggoda. "Iya, Mai." Jakun laki-laki mata keranjang itu naik turun melihatku, memakai lingerie yang begitu mini hingga memamerkan hampir semua lekuk. Mas Ibnu berjalan mendekat, melingkarkan tangan di pinggang dan meninggalkan Lucy begitu saja. "Kasihan deh lo," bisiku, seraya menoleh ke arah Lucy dan mengedipkan sebelah mataku. Wajah Lucy kian memerah seperti kepiting rebus. Aku gak boleh kalah dari seorang gundik. Pelan-pelan akan kuhempaskan jauh-jauh ulet bulu itu, dan tidak akan kubiarkan dia kembali mengganggu kehidupan rumah tanggaku lagi. Bersambung.